Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sosio Bakti. Pernahkah kalian mendengar tentang kelompok sosial? Para pembelajar sekalian dimanapun Anda berada, semoga semuanya sehat dan bahagia. Materi kelompok sosial ini merupakan materi pertama di kelas 11 IPS. Materi pertama dari sosiologi. Masih ingat kalian di kelas 10 kita pernah belajar, pasti karena kalian pernah belajar tentang perbedaan sosial. Bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk. Terbentuklah dari perbedaan sosial itu ada kelompok masyarakat yang dikelompokkan dalam masyarakat secara diferensiasi sosial dan masyarakat secara stratifikasi sosial. Nah, kemudian terbentuk juga kelompok-kelompok di mana ada kelompok homogen, juga kelompok heterogen. Baik, kita akan segera membahas tentang materi pertama di kelas 11 ini, yaitu kelompok sosial. Nah, KD-nya adalah 311, dasar terbentuknya kelompok sosial. Ya. Kemudian memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Ini merupakan KD atau kompetensi dasar, dan materi pokok kita yang pertama adalah dasar terbentuknya kelompok sosial. Baik, para pembelajar sekalian, kita contohkan, lihat gambar supaya terinspirasi kita apa saja yang kita akan bahas pada kesempatan pertama ini dengan materi kelompok sosial. Nah, yang pertama adalah kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan apa kelompok sosial itu. Yang kedua, kalian diharapkan untuk dapat mengidentifikasi syarat dari terjadinya kelompok sosial. Yang ketiga, apa saja faktor dari pembentuk kelompok sosial, ya. Dalam gambar ini kita lihat anak-anak bermain, ya. Apakah ini merupakan kelompok sosial? Kita melihat pada gambar yang pertama, kumpulan dari para pekerja, ya. Ini juga, apakah ini kelompok sosial? Baik, kita ambil dari konsep para tokoh dari kelompok sosial, ya. Mari sama-sama. Tokoh Adam Smith memiliki istilah Homo homini lupus. Kita tahu bahwa manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri. Jadi manusia menjadi teman bagi manusia lainnya. Kata lain, manusia selalu akan membutuhkan orang lain. Maka terbentuklah kelompok sosial. Tokoh Robert Camerton menyatakan kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan, ya. Pola itu merupakan bentuk, ya. Jadi kalau kita biasa melihat dalam suatu masyarakat, misalnya dalam keluarga, kita melihat bentuk-bentuk di situ interaksi yang sudah jelas mapan bagaimana di dalam suatu keluarga. Peran ayah, peran ibu, peran juga anggota keluarga yang lain. Kemudian kita lihat lagi tokoh berikut dari Indonesia, Surjono Sukamto. Kelompok sosial merupakan satu kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Ya, jadi satu dengan lain ini saling mempengaruhi. Ya. Jadi bagaimana misalnya kita di sekolah, kelompok pelajar, ya, saling mempengaruhi. Misalnya guru memberi pelajaran, siswa membutuhkan materi pembelajaran, ya. Ini merupakan satu hubungan interaksi atau himpunan manusia yang berhubungan, di antara mereka adanya hubungan timbal balik. Paul B. Horton, ya, Kester L. Han menyatakan kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Jadi kita sadar
dalam kelompok sosial adalah ada kumpulan manusia yang kita sadar bahwa kita adalah bagian dari kelompok itu, dan makanya kita saling berhubungan sosial, saling berinteraksi. Jadi para pembelajar, kesimpulannya kelompok sosial itu merupakan manusia yang memiliki persamaan ciri, memiliki pola interaksi yang terorganisir secara berulang-ulang, memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya. Ya, apa saja syaratnya? Baik, kita segera bahas. Jadi syarat dari terbentuknya sebuah kelompok sosial, yang pertama adalah terdapat hubungan timbal balik di antara anggota kelompok. Ya, jadi seperti sudah kita katakan, di dalam suatu kelompok, dalam anggota-anggotanya yang satu membutuhkan yang lain, itulah yang kita sebutkan adanya hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Yang satu saling punya peran dan saling membutuhkan. Yang kedua, adanya kepentingan bersama sehingga menciptakan kedekatan antar anggota. Jadi sebuah kelompok sosial itu mereka mau bergabung, berkelompok biasanya karena mereka masing-masing memiliki kepentingan yang sama sehingga mereka menciptakan kelompok sosial. Ya. Yang ketiga adalah terdapat kesadaran dan rasa memiliki. Ya. Jadi bagaimana kelompok sosial itu bisa saling bertahan karena mereka saling membutuhkan, akhirnya mereka merasa memiliki. Nah, ini membuktikan ada kesadaran di antara mereka sehingga mereka bagaimana menciptakan kelompok itu menjadi kelompok yang tetap eksis. Nah, keempat adalah syaratnya untuk kita menjadi kelompok sosial adalah biasanya ada struktur, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Apa maksudnya para pembelajar? Berstruktur, ya. Berstruktur itu struktur sosial, ya. Berstruktur itu berarti ada satu peran, ada satu tingkatan. Nah, di mana setiap anggota masyarakat memiliki status, memiliki peran. Biasanya struktur sosial itu diartikan sebagai hubungan timbal balik antara status dan peran. Ya, jadi biasanya kalau kita dalam kelompok sosial ada yang berperan sebagai pemimpin, ada yang berperan sebagai anggota. Itu dianggap sebagai satu struktur sosial, begitu. Struktur ini juga bisa diungkap secara luas, ya, jalinan dari unsur-unsur pokok dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi unsur-unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang paling utama apa? Jadi suatu unsur masyarakat itu biasanya ada ada anggota, ya. Anggota punya status, anggota punya peran. Kemudian status dan peran akhirnya mereka ada interaksi. Kemudian ada kelompok-kelompok sosial, ya, ada lapisan sosial. Nah, ini semuanya juga memiliki nilai, ya, dan norma, ya. Nah, ini adalah unsur-unsur pokok di dalam kehidupan dalam struktur sosial. Jadi berstruktur, kemudian jadi memiliki tatanan, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat itu, berkaidah. Dalam kelompok sosial itu ada nilai-nilai yang dipegang, yang mendasari dari kelompok itu, berkaidah, ya, ada norma-norma yang didukung, patokan perilaku yang didukung, ya, misalnya norma dalam keluarga, misalnya kelompok sosial di dalam pendidikan, semuanya pasti punya norma, ya, dan sebagainya. Kemudian mempunyai pola perilaku. Jadi seperti sudah disebutkan tadi, pola itu adalah hal yang menjadi ciri, menjadi bentuk, ya, model dari sikap perilaku dari sebuah kelompok, ya. Misalnya pelajar mempunyai pola perilaku apa yang mencirikan sebagai seorang pelajar, ya, adalah orang yang memiliki satu kebiasaan untuk bagaimana bisa mencari ilmu, cinta akan ilmu, ya, kemudian punya semangat
motivasi tinggi untuk mencapai cita-cita, kemudian mengikuti aturan-aturan yang tentu diselenggarakan dalam pendidikannya, ya. Jadi ini punya pola perilaku yang khas dalam sebuah kelompok. Nah, itulah pembelajar tentang apa yang menjadi syarat dari terbentuknya kelompok sosial. Nah, kemudian yang berikut kita akan melihat ciri-ciri kelompok sosial. Nah, sebuah kelompok sosial biasanya memiliki ciri mempunyai kepentingan bersama. Ya, ini yang mengikat sehingga sebuah suatu individu mau merelakan diri menjadi bagian dalam kelompok tersebut karena memiliki sebuah kepentingan yang sama. Kemudian mempunyai norma dan peraturan yang tegas sebagai pedoman tingkah laku sehingga dapat mengatur hubungan antar sesama anggota, ya. Jadi ada, sudah disebutkan tadi di syaratnya itu ada kaidah, ya, ada norma-norma yang menjadi aturan, ya, aturan-aturan yang bisa dipedomani dalam bertingkah laku dalam kelompok sosial itu, ya, biasanya ditetapkan. Nah, kemudian mempunyai struktur sosial di mana setiap anggotanya mempunyai status maupun peran. Nah, inilah tadi yang disebutkan, ya. Jadi berstruktur. Berstruktur itu di mana anggotanya di satu sisi dia punya status, apakah statusnya sebagai pemimpin atau statusnya jadi anggota. Nah, setiap status pasti dituntut peranan, ya, perannya masing-masing. Yang keempat, terdapat interaksi dan komunikasi di antara anggotanya. Mempunyai struktur sosial untuk membagi-bagi tugas bagi masing-masing anggotanya, ya. Seperti kalau kita contohkan kelas merupakan kelompok sosial, situ bagaimana ada struktur kelas, ya, di kelas, maksudnya kelas di sekolah kita masing-masing, misalnya ada yang menjadi ketua kelas, ada pengurus kelas, wakilnya, bendahara, sekretaris. Nah, ini ada seksi-seksi. Jadi anggota-anggotanya ini saling mendukung bagaimana kelas ini bisa berjalan dengan baik, ya. Bagi-bagi tugas, ada seksi kebersihan, ada seksi keamanan dan sebagainya. Dan anggotanya saling mendukung apa yang sudah ditetapkan dalam struktur sosial dalam kelas tersebut. Nah, yang berikut adalah merupakan satu kesatuan nyata yang dapat dibedakan dengan kelompok-kelompok lain. Jadi terlihat nyata, misalnya apa? Keluarga, apalagi pelajar, ya, kelompok pelajar. Kemudian apalagi bisa kalian contohkan, ya, kelompok pegawai misalnya, ya, jelas di sebuah perusahaan tertentu. Kelompok diskusi, ya, jelas nyata, ya. Beda dengan kerumunan, misalnya ada misalnya penjual obat, kemudian saat itu menarik perhatian dari orang-orang. Ini tidak jelas setelah penjual obat itu selesai mendagangkan dagangannya, ya mereka bubar. Tidak jelas kesatuannya itu. Yang ketujuh, setiap anggota mempunyai motif yang sama dalam kelompok sosial, ya. Jadi motifnya, semangatnya, apa yang mendasari mereka untuk membentuk kelompok sosial tersebut, ya. Misalnya kalian mau membentuk kelompok belajar bersama, motifnya sama untuk supaya kita lebih meningkat prestasinya, ya. Jadi itulah yang dimaksud bahwa setiap anggota mempunyai motif yang sama dalam kelompok sosial. Akhirnya para pelajar sekalian, dari faktor dari ciri-ciri itu mari kita bersama menyimpulkan tentang faktor-faktor pembentukan dari kelompok sosial. Yaitu yang pertama adalah faktor kepentingan yang sama, ya, common interest. Jadi apa yang mendasari kepentingan yang sama itu? Kita ambil contoh, kalian sering lihat di dalam masyarakat kita, contohnya adalah kelompok arisan, ya. Jadi kepentingan sama, mereka membutuhkan bagaimana saling membantu dengan arisan khas, ya, arisan kita. Jadi siapa yang dapat duluan, ya,
akhirnya uang terkumpul di sini atas dasar sukarela gitu ya. Siapapun itu yang dapat gitu, saling membantu, nanti giliran berikutnya ada yang dapat lagi sampai selesai, dan keuangannya ini diharapkan bisa membantu anggota kelompok ya. Lalu kelompok seniman, kepentingan yang sama, memajukan seni, kelompok olahragawan, asosiasi kaum buruh dan sebagainya ya. Nah, yang kedua apa? Faktor pembentuk, orang membentuk sebuah kelompok karena ada faktor darah keturunan ya. Jadi common ancestry ini di mana sebuah kelompok sosial disatukan karena merasa sedarah. Jadi ada keturunan Arab, misalnya keturunan Cina, ya kita keturunan masyarakat Indonesia dari mana? Ya, kelompok Mongoloid, ya Melayu Mongoloid misalnya, merasa disatukan satu nenek moyang yang sama, ya. Terus berikutnya ada juga yang Melanesoid, ya. Jadi itu merasa satu keturunan yang sama. Kemudian faktor geografis. Nah, misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pantai membentuk kelompok nelayan, ya. Jadi karena merasa punya kepentingan yang sama, geografis yang sama, akhirnya ini terbentuklah kelompok para nelayan. Juga di dataran tinggi, di pedalaman, ya, ada para petani, biasa juga membentuk kelompok tani, ya. Jadi ini adalah semuanya faktor geografis, kesamaan di mana dalam mata pencarian memudahkan mereka sesuai dengan geografisnya mereka membentuk kelompok. Yang berikut adalah faktor daerah asal, ya. Ya, kalian pernah mendengar barangkali nanti kalau kalian menjadi mahasiswa itu biasanya kalau kita merantau ya ke daerah lain itu akan senang bertemu dengan teman-teman kita mungkin yang berasal dari daerah yang sama, ya. Misal ada terbentuklah KMJB, Keluarga Mahasiswa Jabar, ya. IPMA NTT, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur. Masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh dari faktor pembentuk kelompok sosial yang dianggap sebagai faktor daerah yang sama. Nah, itulah yang bisa kita bahas dalam pertemuan pertama ini, para pelajar sekalian, dan diharapkan kalian bisa memahami dan bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Akhirnya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.